Orasi ilmiah oleh Dr. Heri Sujaini, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dengan judul Adaptasi Untan di Era Digital. Diawali dengan pengantar orasi ilmiah oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Ekrab Republik Indonesia, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju penuh semangat. Selamat merayakan Dies Natalis yang ke-62 untuk Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Melalui momentum Dies Natalis kali ini, saya berharap Universitas Tanjung Pura memiliki komitmen terhadap negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif. Kedepannya, Universitas Tanjung Pura juga diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistem digital yang memberi manfaat bagi ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Saya sekaligus ingin mengajak para mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Tanjung Pura, Pontianak untuk terus optimis dan menebar harapan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif akan segera bangkit. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Mari bangkit di saat sulit agar menang melawan COVID. Together with Untan, we can do it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Bapak Komandan Pangkalan Udara Supadio Pontianak, Bapak Komandan Pangkalan Laut Pontianak, Sesdincen Dikti yang sekaligus juga Ketua Dewan Pengawas BLU Untan, Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani. Juga saya ucapkan salam hormat kepada para anggota dari Dewan Pengawas BLU, Bapak Dr. Edi Mulyadi, Bapak Edward Nenggolan, dan Prof. Slamet Raharjo. Yang saya hormati Bapak Rektor Untan, Bapak Ibu Wakil Rektor Untan, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota Kalimantan Barat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu Dewan Penyantun, Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Tanjung Pura, Bapak dan Ibu Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu Pimpinan Rumah Sakit di Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu Pimpinan BUMN, BUMD, dan instansi swasta yang hadir secara maya pada hari ini, juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, Bapak dan Ibu keluarga pendiri Universitas Tanjung Pura, yang saya muliakan Bapak Ibu Rektor Untan yang terdahulu, para pejabat di lingkungan Universitas Tanjung Pura, teman-teman sejawat, Bapak Ibu dosen di lingkungan Untan, Bapak Ibu tenaga kependidikan Untan, pengurus Dharma Wanita Persatuan Untan, Ketua dan Sekretaris BEM dan DPM pengurus organisasi kemahasiswaan, serta seluruh hadirin hadirat yang tentu saja tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Perkenankanlah pada hari ini saya akan memaparkan, memberikan info dan informasi mengenai adaptasi Untan di era digital.
Seperti kita ketahui Bapak Ibu, sebenarnya dunia digital ini bukan barang baru. Jadi sudah sejak tahun 1940-an itu dunia sudah masuk ke era digital, walaupun pada tahun-tahun sebelum 1940-an pun digitalisasi itu sudah banyak riset-riset yang menuju ke sana. Tapi menurut para sejarawan dan banyak pakar, tahun 1940-an dinyatakan dimulainya era digital. Jadi bukan saat ini saja. Tapi kita ketahui semua bersama bahwa dunia digital yang dimulai pada tahun 1940-an itu ternyata memiliki percepatan yang sangat tinggi, sehingga pada tahun 2021 ini ibaratnya dunia itu berada di dalam genggaman kita. Lanjut. Percepatan pertumbuhan pengguna internet, Bapak Ibu sekalian, ini hanya contoh data yang terbaru di Indonesia. Dari 274,9 juta penduduk Indonesia, 73,7% itu sudah menggunakan internet. Dibandingkan tahun 2020 itu sudah meningkat pesat sebanyak 15%. Ini tidak lain karena ada dorongan percepatan akselerasi dari peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan bersama, yaitu pandemi COVID-19. Lanjut. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai data, ya tentu saja yang diperlukan, yang diinginkan sebenarnya adalah ujungnya yaitu decision yang diperlukan agar pengambilan keputusan itu sesuai dan baik. Tentu saja decision itu harus didasarkan oleh data yang dapat diproses menjadi informasi. Tapi tentu saja data dan informasi ini hanyalah alat pendukung, itu harus disupport oleh knowledge yang baik dari pengguna data dan informasi tersebut untuk mendapatkan decision yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, di Universitas Tanjung Pura sejak awal digitalisasi di Untan sampai sekarang sudah memiliki 323 subdomain di bawah domain Untan ACID. Ini termasuk domain-domain website, fakultas, unit-unit, sistem informasi, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Google, sudah ada 231.000 laman Untan yang terindeks di Google. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa Untan bukan hanya sebagai pengguna informasi, tapi juga penyedia informasi. Jadi ada 231.000 informasi dalam jumlah laman-laman yang dapat diakses dari seluruh dunia. Sistem-sistem yang ada di Untan itu sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu perlu diadakan integrasi sistem informasi yang ada di Untan, dan ini kita kenal dengan Satu Data Universitas Tanjung Pura, di mana Satu Data ini tidak hanya mengintegrasikan pada antarmukanya saja, tapi kita mengintegrasikan dalam layer basis datanya. Mengapa perlunya integrasi ini? Integrasi ini diperlukan agar semua sistem itu mengeluarkan ujung informasi yang seragam, sama, cepat, dan efisien. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Untan Satu Data konsepnya mungkin tidak mirip atau agak berbeda dengan konsep misalnya Indonesia Satu Data, Kalbar Satu Data, karena fungsinya berbeda. Fungsi di Universitas Tanjung Pura untuk Untan Satu Data ini bisa kita bagi atas 3 bagian. Yang pertama, Satu Data untuk kepentingan para pengambil kebijakan. Ini sudah disiapkan sistemnya yang bisa diakses di dashboard.untan.ac.id. Di dalam dashboard ini, itu semua sistem yang ada di Untan sudah diintegrasikan untuk mengeluarkan data-data
pada sistem ini, mulai dari capaian kinerja, akreditasi prodi, data mahasiswa, data dosen, dan seterusnya, sampai pada analisis media sosial yang bisa digunakan untuk literasi data, kemudian data kampus merdeka, data alumni, dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk satu data ini, itu tidak hanya digunakan oleh pengambil keputusan ataupun pejabat-pejabat yang ada di Untan, tetapi Civitas juga memerlukannya. Dosen juga memerlukan Untan satu data. Sudah disiapkan sebuah sistem yang bisa diakses juga pada saat ini dengan laman mydocuments.untan.ac.id. Semua sistem di Untan, sistem informasi yang di Untan, data-datanya sudah kita integrasikan dan bisa diakseskan lewat hanya satu pintu. Jadi dokumen-dokumen Bapak Ibu dosen itu bisa diakses hanya lewat satu pintu, satu data di sini dengan alamat mydocuments.untan.ac.id. Untuk mahasiswa, tentu saja mahasiswa juga memerlukan. Mahasiswa sudah lama, kita punya laman Ciakat Mahasiswa. Ciakat Mahasiswa sudah bertransformasi, di awalnya hanya data akademik LRS, LIAS, transkrip, tapi sudah semuanya sudah kita satukan, termasuk itu data-data e-learning, kemudian data-data pembayaran, administrasi, semuanya di satu pintu. Lanjut. Nah, untuk menunjang ini semua, lanjut. Backbone penunjang untuk sistem informasi yang ada di Untan, sampai saat ini sudah ada total 11 km jaringan fiber optik yang sudah disebar, ya, dan sudah tersambung ke seluruh gedung-gedung yang ada di Untan. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sebaran dari jaringan fiber optik ini memang bukan pekerjaan 1-2 hari. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2006. Jadi alhamdulillah kita memiliki rektor-rektor yang sangat peduli dengan IT sejak zaman Prof. Asniar, kemudian Prof. Hairil, Prof. Tamrin, dan sekarang Prof. Garuda. Jadi jaringan FO kita ini bukan pekerjaan 1-2 hari, tapi sudah kita mulai sejak proyek inheren pada zaman Prof. Asniar. Lanjut, maaf. Nah, untuk menunjang akses internet, terus kita lakukan peningkatan. Jadi sejak tahun 2018, 2019, dan terakhir 2020, nah itu cukup signifikan kenaikan akses point yang kita sebar di seluruh Universitas Tanjung Pura. Jadi ada 340-an lebih akses point untuk sebagai kanal-kanal penyedia penyedia internet yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika Universitas Tanjung Pura. Lanjut. Nah, bandwidth internet juga terus kita tingkatkan dari sejak tahun 2018, 2019 sampai saat ini bandwidth internet Untan sudah mencapai 4 Gbps. Jadi walaupun dalam suasana pandemi ini penggunaannya tidak terlalu banyak dibandingkan kalau dalam suasana tatap muka dan pekerjaan sudah kita lakukan seperti biasa di kampus, tapi ini sudah kita siapkan karena perkiraan bahwa kalau nanti kita sudah bekerja di kampus lagi, kemudian perkuliahan sudah dilakukan di kampus lagi, itu kebutuhan dari internet tidak akan kembali lagi seperti sebelumnya. Nanti akan kita lihat data-data bagaimana dosen-dosen Untan dan mahasiswa-mahasiswa Untan beradaptasi dengan keadaan ini. Lanjut. Adaptasi bidang pengajaran.
Lanjut. Pengguna LMS Untan, Learning Management System Untan, ini ada datanya di info.elearning.untan.ac.id. Tahun 2019-2020 itu hanya ada 175 modul yang ada di e-learning LMS Untan. Ini modul aktif, jadi bukan hanya yang didaftarkan tapi yang aktif. Artinya dosen ada memberikan materi, kemudian melakukan pelaksanaan perkuliahan di situ. Kemudian pada tahun 2020-2021 meningkat drastis menjadi 927 modul. Jadi kalau dihitung nih meningkatnya, saya kira ini luar biasa, 430%. Ini yang menunjukkan bagaimana dosen-dosen Untan itu beradaptasi ya, dengan keadaan dan sangat responsif. Lanjut. Kalau tadi itu adalah untuk pembelajaran asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus, sebagian besar dosen Untan menggunakan Google Meet. Kalau kita lihat di sini datanya, per hari itu bisa mencapai 15 ribuan user. Jadi kalau digabung dalam satu hari itu mahasiswa dan dosen yang menggunakan Google Meet itu bisa mencapai 15 ribuan. Jadi masa pandemi ini dihadapi oleh dosen-dosen Untan dan mahasiswa-mahasiswa Untan dengan cukup responsif, dan saya kira kendala-kendala yang dihadapi itu tidak terlalu signifikan dan bisa dilaksanakan dengan baik. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, saat ini para dosen di seluruh Indonesia juga dunia, perguruan tinggi di seluruh dunia itu berlomba-lomba membuat materi pelajaran. Kalau kita lihat di YouTube, materi apa saja, ketik saja apa saja yang Bapak Ibu inginkan dan adik-adik mahasiswa inginkan, ketik di YouTube ada, insya Allah ada. Semua dosen sudah berlomba-lomba. Untan tidak kalah. Walaupun memang dilakukan secara mandiri, banyak sekali materi-materi pembelajaran berupa video yang sudah diupload di YouTube oleh dosen-dosen Untan, dapat diakses bukan saja oleh mahasiswa Untan, tapi juga oleh mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Nah, kami mencoba membuat suatu dashboard untuk mengumpulkan materi-materi tersebut, dan ini bisa diakses di alamat kuliah.untan.ac.id. Untuk perkuliahan itu bisa kita lihat dari data presensi. Pada tahun 2018-2019 itu maksimalnya hanya 51 tatap muka per hari yang menggunakan presensi online, karena waktu itu memang belum pandemi. Nah, tahun 2019-2020 itu sudah meningkat, dalam satu hari itu bisa mencapai maksimal 691 tatap muka. Jadi ini adalah jumlah tatap muka yang ada di Untan. Tahun 2020-2021 ini data yang terbaru itu meningkat menjadi maksimalnya bisa mencapai 927 tatap muka dalam satu hari. Ini adalah data-data kegiatan perkuliahan yang ada di Universitas Tanjung Pura. Ini secara terbuka bisa dilihat dan diakses langsung di presensi.untan.ac.id/grafik. Lanjut. Adaptasi bidang penelitian dan publikasi. Untuk mendukung publikasi di dunia digital ini, Untan sudah menyiapkan aplikasi iTenticket. Ini biasanya digunakan untuk para dosen yang ingin mensubmit publikasinya. Biasanya kita cek dulu similarity ataupun kemiripan terhadap dokumen-dokumen yang lainnya. Penggunanya meningkat dalam satu tahun sebanyak 60%. Silakan Bapak Ibu dosen yang belum memiliki akun itu bisa mengirimkan email permohonan ke iTenticket@untan.ac.id. Kemudian Grammarly untuk Bapak Ibu dosen yang ingin mempublikasikan papernya
ke jurnal-jurnal internasional. Kita Untan sudah menyiapkan Grammarly Premium. Ini meningkat dari 1 tahun sebanyak 78%. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, bisa mendaftar di grammarly.untan.ac.id. Kemudian Untan juga menyediakan sistem insentif, dan ini dapat digunakan oleh seluruh dosen yang publikasinya yang memang sudah terpublish. Nah, ini insentif yang diberikan itu maksimal 25 juta untuk jurnal internasional yang terbit di jurnal-jurnal yang berreputasi Q1 Scopus. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita maklumi bahwa memang untuk menerbitkan sebuah paper itu biasanya memang memerlukan waktu, terutama antrian. Nah, untuk mempermudah dosen-dosen Untan supaya antriannya tidak terlalu panjang, kita juga sudah berusaha. Sampai sekarang ada 15 jurnal yang sudah terakreditasi di Sinta, bervariasi dari S2 sampai S6. Lanjut. Adaptasi terhadap evaluasi peningkatan. Bapak Ibu sekalian, evaluasi tidak hanya dilakukan di internal, tapi juga secara eksternal oleh berbagai institusi. Ada bermacam-macam peningkatan, dan semuanya memiliki indikator yang berbeda-beda, walaupun ada irisannya. Nah, Untan sudah melakukan evaluasi terhadap rankingan ini, dan hasilnya sebenarnya skor dari semua perankingan itu dilihat dari sumber pendataannya, dan tentu saja sumber data ini berdasarkan kinerja yang kita lakukan. Jadi ada 2 penyebab skor itu rendah. Yang pertama memang kinerjanya rendah, tapi yang kedua kinerjanya bagus tapi belum terdata secara digital. Dari evaluasi kami, banyak kita sudah kinerja yang kita lakukan, tapi datanya ada, tapi sifatnya itu tidak terdata secara digital. Mungkin hanya dokumen-dokumen, arsip-arsip manual. Nah, itu tidak bisa dinilai oleh sistem-sistem peningkatan. Nah, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, ranking Untan terupdate pada hari ini. Itu untuk kementerian rankingnya sekarang 58, sebelumnya itu 62, jadi naik 4 poin. Web-O-Metric pada saat ini 101, sebelumnya 113, naik 12 poin. For ICU sekarang 65, sebelumnya 67, naik 2 poin. Kemahasiswaan 65, sebelumnya 408, naik banyak poin. Dari evaluasi yang kemahasiswaan ini sebagai contoh, itu sebenarnya bukan masalah kinerja, tapi data digitalnya. Sekarang alhamdulillah Untan sudah beradaptasi, sudah rel kereta apinya sudah ditaruh di rel yang benar. Kemudian Sinta itu sekarang Untan di posisi 68, sebelumnya 72, walaupun Sinta ini sifatnya real time. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir. Sekarang Untan sedang membangun framework 3 dimensi kampus Untan. Ini adalah framework yang bisa dikembangkan untuk kebutuhan misalnya untuk e-government, e-sport, e-learning, dan lain sebagainya. Untuk e-government dalam rangka UTBK kemarin banyak calon-calon peserta dari daerah. Mohon maaf, dari tadi saya nunggu air.
Jadi untuk e-government, kemarin Untan sebagai salah satu pusat UTBK, banyak calon peserta dari daerah itu supaya tidak terlalu awal datang ke Pontianak. Kemudian kita juga dalam masa pandemi supaya tidak terlalu ada kerumunan untuk mencari ataupun ruangan-ruangan tes mereka. Kita siapkan aplikasi untuk mencari lokasi UTBK. Jadi mereka masuk ke lokasi ini, kemudian bisa berjalan ke kampus Untan secara bebas, ya, dengan untuk mencari ruangan mereka masing-masing. Dan tentu saja di aplikasi ini kita berikan panduan-panduan arah lokasi ruangan tempat tes mereka. Kemudian di e-sport, insya Allah di awal Juni Untan, framework ini kita kembangkan untuk e-sport juga. Kita akan mengadakan Untan Race. Jadi balap mobil dengan lokasi Untan. Nanti akan ada 2 kategori mahasiswa dan kategori dosen dan teknik. Dosen dan teknik ini insya Allah akan memperebutkan piala rektor. Tidak secara bebas tapi perwakilan antar fakultas. Jadi Bapak Ibu Dekan tolong siapkan tim untuk e-sport nanti untuk memperebutkan piala rektor. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, walaupun masih dalam tahap penelitian riset prematur, framework ini ke depan akan kita juga jadikan untuk e-learning. Ini sudah saya coba. Jadi saya dan mahasiswa masuk ke aplikasi tersebut dengan menggunakan avatar masing-masing, berkomunikasi, belajar di situ. Ya tentu saja ini masih harus terus ditingkatkan, terutama ini nanti mungkin perlu bantuan dari Bapak Ibu dosen di Fakultas Ilmu di Fakultas FKIP. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin minta waktu sedikit, kita akan mengelilingi kampus Untan dengan demo video framework 3 dimensi kampus Untan virtual tour. Baiklah Bapak Ibu, virtual tour ini aplikasinya sudah ada, bisa Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa bisa menggunakan sendiri untuk secara bebas mengelilingi Untan dengan kendaraan mobil, dan juga bisa turun dari mobil layaknya seperti kalau yang gamer itu seperti game GTA ataupun PUBG. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.